Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bali Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pertemuan 9 tentang perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan, yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Tugas manajemen strategi dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengembangkan visi dan misi strategik. Yang kedua, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan. Yang ketiga, membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, melaksanakan dan mengeksekusi strategi. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian-penyesuaian. Keuntungan perencanaan strategi. Yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, meminimalkan kemungkinan kesalahan, karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama, memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua, penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategik melibatkan banyak biaya. Dan yang terakhir, perencanaan strategik kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Kemudian, karakteristik rencana strategis formal. Yang pertama, adanya keyakinan dari manajemen puncak akan pentingnya perencanaan strategis. Yang kedua, organisasi yang dijalankan bertaraf besar dan rumit, serta perlu diperhatikan masalah, struktur dan isi program, hubungan organisasional, dan gaya manajemen puncak. Dan yang terakhir, prediksi ketidakpastian yang akan timbul di masa depan. Selanjutnya, kegiatan pokok perencanaan strategis. Pertama, menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru bisa berasal dari manapun. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Kemudian, menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategis. Yang pertama, meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Dan yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, literasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat, analisis. Dan yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis baru. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 10 tentang penyusunan anggaran. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi
waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Kemudian karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi-potensi laba dari unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam unit moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contoh, unit yang terjual atau terproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Contohnya 2 anggaran, anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Yang keempat, komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Hubungan dengan perencanaan strategis. Pertama, proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Yang kedua, perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Dan yang ketiga, suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Kegunaan anggaran. Yang pertama, untuk menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan. Yang keempat, memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Selanjutnya, penugasan tanggung jawab. Anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Kemudian revisi anggaran. Memungkinkan anggaran direvisi yang telah disetujui jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis, sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran menjadi tidak berarti. Terdapat 2 jenis revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 11 tentang analisa laporan kinerja keuangan. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara aktual dan anggaran. Yang digunakan hanyalah jumlah dari varians-variansnya saja. Menghitung varians perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran. Varians bersifat hierarkis. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan. Sistem yang efektif mengidentifikasi varians yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Jenis varians. Yang pertama, varians pendapatan, dan yang kedua, varians beban. Selanjutnya, rangkuman varians. Ada beberapa cara dengan mana varians dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan ditunjukkan dalam tampilan laporan. Ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varians-varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variansnya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varians sebagai bagian dari total pos pendapatan
atau beban yang terkait. Keterbatasan analisis varians. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Tetapi, teknik-teknik ini hanya dapat diterapkan jika proses itu diulang dalam interval yang sering, seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Selanjutnya, pertemuan 12 tentang pengukuran kinerja. Kinerja organisasi. Kinerja disebut juga sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Terdapat dua kinerja organisasi. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kinerja yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Disebut tradisional karena tidak ada keharusan melakukan inovasi. Contohnya, pencapaian laba, ketersediaan kas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kinerja non-keuangan. Kinerja non-keuangan adalah kinerja yang dinilai tidak berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang. Contohnya, kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja. Strateginya, yang pertama, apa yang penting diukur. Apa yang diukur diselesaikan. Apa yang diselesaikan diberi imbalan. Dan apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Dan yang keempat, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dapat diselenggarakan berdasarkan berbagai faktor atau ukuran. Ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah faktor-faktor sukses penting, baik pada masa kini maupun yang akan datang, yang terdiri dari: pertama, ukuran kesuksesan keuangan perusahaan. Misalnya, tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham
melalui pencapaian laba. Namun, hal ini ada kelemahannya, sehingga tidak bisa untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses, yaitu 1. Hanya mementingkan target laba jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan jangka panjang. Misalnya, melalui pengiriman produk yang kualitasnya rendah kepada pelanggan. Kedua, manajer unit bisnis tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang. Misalnya, tidak melakukan investasi karena akan berakibat pada jangka pendek mengurangi laba. Ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan, sehingga terjadi distorsi komunikasi dengan manajer senior yang berakibat menetapkan target yang mudah dicapai saja. Dan yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data dengan berbagai tindakan. Misalnya, memilih metode akuntansi tertentu atau menyediakan informasi yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, balance scorecard. Balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu pertama, keuangan, kedua, pelanggan, ketiga, bisnis internal, dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran. Balance scorecard bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 13 tentang kompensasi manajemen. Peranan sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita perusahaan. Karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, gaji, yang kedua, laba, dan yang ketiga, kompensasi insentif. Manajer umumnya menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan yang kecil. Dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. 1. Rencana insentif jangka pendek terbagi menjadi 3. Yang pertama, total kantong bonus. Yang kedua, carryover. Dan yang ketiga, kompensasi ditunda. Kemudian yang kedua, rencana insentif jangka panjang terbagi menjadi 5. Yang pertama, opsi saham. Yang kedua, saham pantom. Yang ketiga, hak apresiasi saham. Yang keempat, saham kinerja. Dan yang kelima, unit kinerja. Kemudian insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO
biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Selanjutnya, teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Yang pertama adalah konsep. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Tantangannya adalah bagaimana caranya untuk memotivasi agen sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi sama produktifnya seperti jika mereka adalah pemilik. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Kemudian yang kedua, mekanisme pengendalian. Pemantauan prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Suatu contoh dari sistem pemantauan adalah laporan keuangan di audit. Laporan keuangan dihasilkan mengenai kinerja perusahaan di audit oleh pihak ketiga dan dikirimkan kepada pemilik. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 14 tentang pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Dan yang ketiga, sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang memengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Strategi unit bisnis. Yang pertama, misi. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Pertama, misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum. Kedua, sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis. Dan yang ketiga, dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian yang manajemen berbeda. Kemudian yang kedua, misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit memanen karena beberapa alasan. Pertama, strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa dari siklus hidup produk. Kedua, tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, baik pada sisi output maupun input, para manajer unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar. Dan yang keempat, karena unit bisnis yang membangun seringkali berada dalam industri baru dan berevolusi.
Kemudian yang ketiga, misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek dan jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi yang pertama, pemotongan harga, yang kedua, pengeluaran litbang yang besar, dan yang ketiga, pengeluaran pengembangan pasar utama. Kemudian yang keempat adalah perencanaan strategis. Dalam mendesain proses perencanaan strategis, gaya manajemen puncak, beberapa masalah desain perbedaan dalam gaya manajemen. Ketika lingkungan tidak pasti, manajer mengelola secara proses berbeda. Perencanaan strategi menjadi sangat penting. Dipengaruhi oleh latar belakang manajemen dan kepribadian dari manajer yang berbicara untuk mengatasi ketidakpastian. Beberapa manajer sangat tergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu. Sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak yang informal. Yang kedua, beberapa manajer berpikir dalam hal yang konkret, sementara yang lain berpikir secara abstrak. Dan yang ketiga, beberapa manajer berorientasi pada proses, sementara yang lain berorientasi pada hasil. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Berbagai dimensi dari gaya manajemen memengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Gaya manajemen memengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut? Mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya yang pada gilirannya memengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi. Bahkan, jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. Pengendalian persoalan versus impersonal. Yang pertama, kehadiran pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal, serta percakapan informal dan kontak personal lainnya. Yang kedua, sikap manajer terhadap laporan formal memengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan ini, dan bahkan preferensi mereka terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka-angka. Pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Gaya manajer memengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat atau longgar. Dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 15 tentang organisasi jasa. Organisasi jasa secara umum yaitu pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Ketiadaan persediaan penyangga. Barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan, yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jasa tidak dapat disimpan, meskipun perusahaan manufaktur dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang ada di tangan pada saat ini. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan hal tersebut. Perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Variabel kunci organisasi jasa adalah
sampai sejauh mana kapasitas sekarang disesuaikan dengan permintaan. Pertama, organisasi tersebut mencoba untuk meningkatkan permintaan selama periode sepi dengan usaha-usaha pemasaran dan konsesi harga. Yang kedua, jika memungkinkan, organisasi jasa menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode sibuk dengan waktu libur di kemudian hari. Kesulitan dalam mengembangkan kualitas. Yang pertama, perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produksinya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Dan yang kedua, perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali, penilaian tersebut bersifat subjektif. Selanjutnya, padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi. Sehingga dengan demikian, perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasi. Sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, penentuan harga. Yang kedua, pusat laba dan penetapan harga transfer. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Yang keempat, pengendalian operasi. Dan yang kelima, pengukuran dan penilaian kinerja. Organisasi jasa keuangan. Sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian. Yang kedua, deregulasi telah mengaburkan batasan industri dan geografis. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode perdagangan baru. Yang keempat, kebutuhan akan pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting karena pengendalian yang tidak memadai dapat mengakibatkan krisis keuangan. Yang kelima, bentuk-bentuk dari instrumen keuangan yang dirancang oleh perusahaan jasa keuangan kadangkala menimbulkan kerugian besar sebesar jutaan dolar bagi kliennya. Dan yang terakhir, skandal korporat selama tahun 2002 telah menciptakan dorongan yang kuat terhadap bank-bank investasi untuk melakukan pemisahan atau spin-off terhadap departemen penelitiannya. Organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik,
dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti wereda dan rumah perawatan organisasi rumah, dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun semuanya memiliki hampir semua karakteristik, dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dari anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Definisi ini tidak melarang organisasi ini untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen. Pertama, penetapan harga produk. Penetapan harga layanan pada biaya penuh yaitu jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Yang kedua, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan memakan waktu dibandingkan dengan dalam bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam hal aktivitas keuangan. Dan yang ketiga, evaluasi dan operasi. Di kebanyakan organisasi nirlaba, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya organisasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran. Meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran.